دنيا الإيمان أيأكل ما. Baik, karena masih ada waktu yang tidak banyak, mungkin sedikit. Beliau juga berkenan untuk ada sesi tanya jawab. Mungkin nanti akan ada maksimal 3 penanya dari mungkin sebelah kiri, kanan, tengah, kemudian kanan. Silahkan 3. 1 dari kiri, ya yang dekat tiang silahkan. Silahkan berdiri untuk meminta mic dari panitia. Ya singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya menarik pemaparan dari guru kita semua terkait dengan Islam harus membahagiakan. Yang pertama tafsirnya adalah sekarang ada paham materialisme itu juga menawarkan kebahagiaan, paham hedonisme juga menawarkan kebahagiaan, paham liberalisme itu juga menawarkan kebahagiaan. Jadi Islam bahagianya itu mungkin kita bisa menilai diri kita masing-masing. Hari ini paham apa yang kita pakai untuk bahagia? Apakah betul-betul Islam konsepsi atau Islam yang sudah berkembang jadi modernisme dengan kombinasi kapitalisme, liberalisme, kemudian hedonisme, kemudian yang saya sebutkan tadi berdepan. Jadi tafsirnya ayat ini menurut modernisme sekarang kemudian dikaitkan dengan penjelasan tadi, kebahagiaan itu Islam membahagiaan. Orang sekarang dengan duit sehingga monetisme menuhankan duit di mana-mana. Oleh karena itu Islam melakukan revolusi akidah. Bagaimana kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu yang memberikan kebahagiaan. Sehingga revolusi yang dilakukan kita sekarang apakah bisa dilakukan dengan revolusi takwa? Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah memanggil kepada orang beriman yang diakui imannya untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa, menjadi iman yang disamakan dengan kekasih Allah, wali Allah, dan kemudian kalau tidak mati dalam keadaan Islam, yaitu iman yang terdaftar seperti Gus Baha sampaikan tadi, dia punya 1 kalimat tapi berharga sekali, itu iman yang terdaftar, yang murni tidak kesyirikan. Pertanyaannya adalah bagaimana revolusi takwa kita buat untuk melawan revolusi industri hari ini yang sudah membuat orang tertipu. Sebagaimana Gus Baha sampaikan, banyak orang tertipu, setan ahli tipu dengan lemah lembut, kasih sayang, dengan duit, ya, sehingga bagaimana kita menghadapi tipuan-tipuan dunia seperti sekarang lewat revolusi takwa yang kita buat, dan bagaimana bentuk konkretnya, metodologisnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya penanya kedua dari tengah. Oh ya, silakan Mas Pade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Pak Bajar sebagai moderator telah mempersilahkan saya dan memberi kesempatan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Engki Kurniawan dari mahasiswa Prodi Ekonomi Islam Angkatan 2020. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Al-Mukarram Tuan Guru dan Gus Baha, saya ingin mempertanyakan yang tadi sempat disinggung di awal, yaitu tentang tadayun ma'kus, tentang kekeliruan dalam beragama. Gitu. Kita tahu sekarang bagaimana tentang perkembangan teknologi yang menyebabkan informasi-informasi itu berkembang secara masif mengenai agama-agama gitu, tentang pelajaran-pelajaran dan tafsir Al-Quran gitu. Yang kita tahu tadayun ma'kus ini tentang bagaimana orang-orang menyampaikan yang kurang penting di atas sesuatu yang penting gitu. Nah, sebagai kami mahasiswa gitu yang masih awam tentang agama, bagaimana sih gitu cara kita menangkis agar tidak terjerumus atau terjerat dengan pembahasan-pembahasan yang kurang penting dan menjerumuskan kita ke dalam sesuatu yang sesuatu yang buruk gitu, yang kayak memunculkan perdebatan dan kontroversi. Gitu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir dari Putri, paling depan, kerudung biru. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan fikih sangat sederhana tapi saya tidak paham. Saya bacakan bagaimana cara mengajarkan istihadah yang memudahkan kepada anak perempuan yang belum baligh, Gus Baha.
Karena kalau kami jelaskan dengan menghafal dan memahami syarat-syarat tamyiz, mereka kesulitan. Dan kalau perempuan tadi sudah paham belajar istihadhah tanpa memahami tamyiz, apakah selanjutnya perempuan tersebut harus belajar istihadhah dengan memahami syarat-syarat tamyiz? Sampun. Tiga penanya. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Gus Baha untuk menjawab. Di sini itu ada DPPAI ya? Coba terang singkatan DPPAI, ben ngerti ben ono. Baik hadirin yang berbahagia, di spirit yang diperintahkan oleh Gus Baha bahwasanya di UI ini ada DPPAI, Direktorat Pendidikan Pembinaan Agama Islam. Jadi menurut beliau itu gaji, maksudnya supaya jawab gajinya bentuknya akhirat. Menurut beliau yang berhak menjawab itu adalah orang DPPAI, waduh, karena yang bertanggung jawab atas Islam di UI. Ya kan? Ini tak bantu. Jadi harusnya kan sudah tugas, mandat, ada SK-nya, ada fasilitasnya. Kalau gaji itu kayaknya kasar fasilitasnya. Jadi harusnya yang jawab itu ya ketua DPPA, iya. Tapi sudahlah karena saya ini orang baik tak tolong. Begini ya, jadi perspektif Islam atau taqarrub ilallah itu mulai dulu itu orang mau tidak mau subjektif, tapi hukum pokoknya sama. Misalnya orang mencintai Allah, ada yang saking mencintainya itu tidak pernah nyebut Allah. Ada wali itu mencintai Allah tidak pernah nyebut Allah. Karena dia takut ini nama sakral, jangan-jangan dilecehkan. Imam Malik itu pernah ada seorang pengemis datang, ya Imam Malik saya minta uang. Imam Malik jawabnya itu, saya tidak punya uang, baru tidak bawa uang, juga tidak punya uang. Kamu besok ke rumah saya atau nanti ke rumah saya, tak kasih uang. Terus diberi nasihat sama temannya. Halal itu mbok yawa Anda ngomong rozaqakallah. Ya, semoga Allah memberi rezeki kamu. Jawabnya Imam Malik itu apa? Saya masih hafal teksnya. Fa ana ujillu ismallahi ta'ala an askura indaman yakrohu sama'ahu. Ada yang baca sima'ahu walau dimna jumlatin. Saya tidak mau nyebut nama Allah pada orang yang nggak suka nama itu, meskipun tuh hanya secara apa itu eksplisit. Artinya kalau dongakno serang di duit, jaluk duit kayak itu kira-kira itu. Wong saya mintanya uang kok dikasih apa? Doa. Jadi kadang-kadang orang cara mencintai Allah itu, lah ya bagi pengemis tadi rozaqakallah itu maknanya kan nggak mau memberi kan? Doa tadi kan disimpulkan nggak mau memberi. Sama seperti kita di Jawa ada keponakan misalnya mau mondok pamit padenya, kata padenya, ya wis le tak sangoni slamet, ya sudah tak sangoni slamet. Slamet ndonga tok gak modal akeh tunggale. Nah, berdoa saja tanpa modal. Nah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu diantaranya orang yang meriwayatkan hadis Innallaha ta'ala kallafani an asrifa an du'a. Allah memaksa saya, menugaskan saya supaya tidak semuanya itu dikonsultasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak kiai kalau ada orang potongan rai mustajab, wajahnya itu tidak meyakinkan mustajab doanya. Iya saya ini miskin, utang saya banyak. Nggak akan dijazahi disuruh doa atau duha atau baca waqiah. Karena sekali itu dipraktekkan dan kita tahu potongan gak mandi, itu nanti nyalahkan institusi doa. Jute saya duha juga tetap miskin, saya doa juga tetap miskin. Daripada Allah disalahin mendingan pon sing kerja tenanan. Sayyidina Umar ketika ada orang minta uang dan minta doa, kamu harus kerja yang serius. Fa innas sama ala tumtiru daban, langit tidak akan menghujankan apa? Emas. Jadi di mana-mana mencintai itu ekspresinya macam-macam. Ada ulama yang saking senengnya umatnya Nabi seneng silaturahim. Ada ulama yang saking senengnya umat Nabi gak suka silaturahim dengan arti berkunjung karena itu dianggap mengganggu. Teman kita punya anak, punya istri, kadang pas harmonis kita datang terganggu. Wong saya pernah dolan di orang, pas tukaran sama istrinya, itu
Berhenti dulu, ada Gus Pak, nanti teruskan. Ternyata orang tengkar itu diganggu juga gak suka. Jadi tiket, cek, ono Gus Pak, kok terus no. Jadi ternyata orang bertengkar juga gak mau diganggu. Setelah itu tak tanya, tadi diteruskan tengkar aja, materinya lupa Gus. Materi untuk nyerang istrinya lupa. Nah begitu juga zaman Rasulullah SAW. Banyak sahabat yang saking senengnya Nabi sering sowan istifadah. Ada yang saking senengnya Nabi nggak sowan, takut ganggu. Nabi punya keluarga, punya anak, punya istri. Ada yang saking senengnya Nabi, kalau ketemu Nabi itu melihat wajahnya sampai dia tahu detail wajah Nabi kayak apa, rambutnya kayak apa. Ada juga yang sama sekali ditanya, sifli wajah Rasulullah, tolong ceritakan ke saya wajah Nabi itu kayak apa. Saya tidak pernah melihat wajahnya Nabi. Loh, Anda ini sahabat masa tidak melihat wajahnya Nabi? Ijlalan rasa kalau ketemu beliau itu hormat sekali sampai nggak berani menatap mukanya. Sama-sama seneng, tapi ekspresinya beda. Saya kalau ngaji usul fikih di pondok saya sering cerita, fal yukrim dhaifahu fal yukrim jarahu itu Islam hanya memerintahkan ikram, memuliakan. Tapi prakteknya beda-beda. Di kampung kamu ketemu tetangga, tidak tanya itu sombong. Tapi kalau di kota ketemu tetangga tanya, namanya kepo. Dianggap ganggu privasi. Sama-sama maknanya ikram. Ibnu Abbas itu kalau sholat cepatnya bukan main. Katanya seneng Allah, munajat lah kok seneng cepat, berarti nggak begitu seneng. Tapi Ibnu Abbas kebalik cara tanya, kenapa kamu kalau sholat cepat? Setan nata-nata mau goda saya, ternyata saya selesai, jadi kecelik dia. itu juga ilmu. Ya artinya cara itu tidak usah distandarkan. Gitu. Ya monggo lah, sementing ada sanatnya. Ada apa? Ada sanatnya. Ya saya seperti datang ke sini itu mungkin bagi Anda bagus. Wah Gus Pak persorawa alhamdulillah. Jari santriku, waduh gak ngaji meneh diganggu wong UII. Jadi Anda statusnya bagi saya pengganggu. Nah, itu juga yang terjadi di tafsir. Wasab'atin idza raja'tum. Ada pelanggaran tertentu di puasa, itu kafarohnya itu fasyamu salasati ayamin fil haji wasab'atin idza raja'tum. 7 ketika kamu pulang. Itu kata Abu Hanifah, 7 hari ini boleh dilakukan di kawasan Mekah. Asal selesai haji sudah. Tapi bagi Imam Syafi'i pulang itu harus sudah sampai rumah. Sekarang saya beri pertanyaan. Ketika Pak Fajar ini acara selesai, terus dia pamit saya pulang. Gus saya tak pulang. Bagi saya dia sudah pulang meskipun masih di jalan. Tapi bagi istrinya istilah pulang kalau sudah sampai rumah. Lalu idza raja'tum itu pulang itu menurut siapa? Mas Majdi nanti ketika sudah pamit di bandara kita bilang sudah apa? Pulang. Tapi kata istrinya belum. Sama-sama istilahnya wasab'atin idza raja'tum. Ada kiai itu tidak pernah mikir Islam sama sekali. Sebenarnya sama Islam bukan main, tapi gak tahu mikir Islam. Tak tanya Islam agamanya pangeran Gus, mbok pikir keliru, ono sing duwe. Islam itu milik Allah, ya, mesti diurus sama Allah. Tidak usah kamu pikir. Allah sendiri nanti yang ngatur Islam. Ternyata saking tawakalnya nggak mikir. Ya ada juga yang mikir Islam semangat malah keliru saking semangatnya. Ya macam-macam. Sama-sama mencintai Islam. Coba kalau kamu seneng sama anak-anak, anak kamu main pakai motor atau pakai ontel. Pilihannya 2. Kamu peduli, ayo kawal nanti kalau jatuh, ayo kawal sama pembantu ini nanti kalau jatuh. Itu ya bukti cinta. Ada enggak? Sembarno ae wis pinter. Anakku wis pinter, nak tiba tangi dhewe, anakku sudah pinter kan. Itu juga penghormatan pada anak. Jangan kira makna seneng itu harus terbentuk satu versi. Seneng anak ya nak dolan dikawal. Ternyata yang membiarkan juga bentuk penghormatan bahwa anak ini sudah mandiri. Ya terus yang masalah istikhadah itu masyhur itu di riwayat Hamnah binti Jahsh. Hamnah itu haidnya melebihi hari wajar. Terus sama Nabi sudah kamu saya haidkan sesuai tanggal yang sebelum kamu kena penyakit ini. Itu kamu anggap haid, lainnya kamu anggap istikhadah. Itu istikhadah paling gampang. Ikuti saja fatwanya Imam Syafi'i. Jadi misalnya Januari kok 6 hari, Februari kok sampai terus mulai ada penyakit sampai 1 bulan keluar darah, Maret keluar darah, itu kata Imam Syafi'i ngikuti riwayat tadi sudah kamu fatahayadi terus sitata ayam, sab'ata ayam, terus Nabi ngendikan kamu menghaidkan seperti bulan-bulan sebelum kena penyakit istikhadah itu. Lainnya di istikhadah. Itu namanya ruddat ilal adat.
Jadi supaya ndak ribet pakai tamyiz diukur. Ini darah ini lebih kuat dibanding ini, yang lemah ndak kuat. Sing tukang delok ya sopo gitu. Apalagi yang ditanya itu lelaki gitu tuh. Oh, itu kan ya agak repot lah, coba lah, agama ini tidak perlu repot-repot seperti itu. Jadi ini sebagai senior saya kasihan sama Pak Junet ini. Harusnya beliau nanti yang kena hisab pasti Pak Junet. Jabatannya mau, tanggung jawabnya nggak mau. Ya tapi kebetulan ada orang baik di sini ya, alhamdulillah saja. Kalau ketemu saya tuh cium tangan bolak-balik, tapi niatnya kayaknya mau supaya saya mau backup gitu.